Oke, tadi kan sudah ditampilkan ada 10 permainan ya. Biasa lagi ada 10 permainan terkait dengan kolaborasi. Ya sekarang Bapak Ibu akan merancang beberapa animasi dalam permainan kolaborasi. Kalau permainan pasti ada yang ini kolaborasi. Jadi buat satu lagi berkelompok membuat merancang permainan inovatif yang terkait kolaborasi. Kelompok ini ya bukan yang dibuat ya. CP-nya nanti pakai CP yang mana? Dipilih seperti mana langkahnya? Dipakai yang di pas laporan ya. Ada pertanyaan kalau tidak bertanya itu paham semua? Itu paham semua? Kita nasihatnya ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan untuk kelompok yang berbeda. Boleh, silakan boleh. PP materi dan langkah-langkah boleh dibuat dari dia seperti yang lain. Kedua, mulai dulu. PP materi dan langkah kegiatan. Silakan diikuti. Yang kemarin dulu ya. Sudah saya WA ya Bapak Ibu ya. Nah, di grup itu Bapak Ibu akan dituliskan TP materi dan langkah kegiatannya. Ya, memang TP-nya saja. Sudah di grup Bapak Ibu silakan terserah oleh seperti apa.
Mau presentasi mau berapa? Oke, silakan. Berdiri ya. Dari lain silakan dilanjutkan. Ini kelompok ini presentasi. Dia tetap mau sakit mau bisa belajar salah. Jadi kan begitu salah. Jadi nanti yang saya bilang di bulan depan. Jadi dua tiga empat lima jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan konsentrasi. Mohon perhatiannya Bapak Ibu sebentar. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permainan numerasi. Kami kelompok 5 terdiri dari sebenarnya 10, tapi bapaknya satu tidak datang, jadi yang presentasi 9. Di sini kami memilih permainan numerasi tentang bilangan CP-nya. Kemudian PP-nya itu peserta didik diharapkan mampu menunjukkan pemahaman dan memiliki nilai intuisi bilangan pada bilangan cacat sampai 100, 1 sampai 100. Kemudian TP yang kedua, peserta didik mampu membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan serta melakukan komposisi atau menyusun dan dekomposisi atau mengurangi bilangan. Materi yang kami ambil di sini adalah pembagian. Alat dan bahannya yaitu kartu domino pembagian. Nah, ini kartu dominonya. Nah, langkah-langkah permainan yang pertama, siswa dibentuk 1 sampai 10 orang dalam satu kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 10 orang. Yang kedua, masing-masing siswa nanti diberi kartu domino satu siswa 2 kartu domino. Yang ketiga, siswa dibentuk menjadi lingkaran. Yang keempat, permainannya menggunakan waktu. Siapa yang paling cepat menyusun kartu dengan sesuai jumlah bilangan itu dinyatakan menang. Gitu Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada yang mau tanya? Pak Ibu mau tanya? Kalau mau tanya ada yang mau lagi? Tidak ada? Nah, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagaimana menanggapi dari permainan domino pembagian itu, bukan permainannya tapi pada langkah-langkahnya. Tadi saya lihat masing-masing siswa diberikan 2 kartu domino dan siswa dibagi 1 sampai 10. Ada baiknya karena permainan itu sudah diuji, ada baiknya permainan itu dimainkan oleh 4 sampai 5 orang. Sehingga siswa memegang kartu yang banyak dan bisa fokus pada kartu yang ada. Dan langkahnya kurang satu, yaitu antara awal sama akhir harus diambil dalam bentuk lingkaran. Terima kasih. Terima kasih Pak Dani sebagai koordinasi. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup, oke, kalau cukup kita kasih atas lah untuk terima kasih, cukup, boleh duduk kembali. Oke, satu lagi yang saya oke, sit, ayo pakai ini, sit. Jangan, oke, semua. Ini sudah dibuktikan ya Pak
Oke. Oke, baik. Bapak Ibu, Pak Dison, kalau perhatikan belum bisa. Oke, nanti buat jawabannya. Oke, Bapak Ibu, di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Mungkin Bapak Ibu semua mengambil mata pelajaran matematika ya. Nah, di sini kami ada ekstrim sedikit, kami integrasikan dengan mata pelajaran lain, yaitu dengan IPAS, yaitu pada materi tentang kerangka keragaman budaya, khususnya dalam mengolah data. Tema yang kami ambil dalam strategi tentang budaya kota dan provinsi di tempat tidaknya melalui diagram Batak. Dia tidak tetap IPAS Bapak Ibu, tapi memanasnya. Nama permainan kita dalam pasti bukan pakai R. Kalau pasti mesti parah soalnya ini pasti. Pancingnya membarasi. Langkah-langkah Bapak Ibu, apabila kelasnya besar, maka peserta didik dapat dibagi menjadi 5 kelompok. Kalau pesertanya didiknya sedang atau kecil, maka bisa dibagi 4 kelompok. Langkah pertama, masing-masing kelompok. Bentar, Pak. Saya minta semua anggota kelompok yang berdiri. Kenapa yang Pak kami ini main bersemangat? Berdiri semua. Nah, iya. Hah? Iya Pak Nandi. Silakan. Oke, kita lanjut. Masing-masing kelompok memiliki satu pasang pancing. Di sini pancingnya tidak kita buat Bapak Ibu, tapi bisa didik membuat sendiri yaitu ngambil ranting yang ada di sekolah, tapi alat-alatnya kita sediakan. Nah, nanti akan ada kolam ikan. Di dalam kolam ikan itu akan kita letakkan ikan yang sudah berisi berikutnya kota Jambi tentang agama. Maka menunjukkan jumlah agama yang ada di Kota Jambi. Nanti akan memancing. Setiap anak hanya boleh memancing 1 ikan. Setelah ikan dipancing, maka anak akan menuliskan kemudian soal yang dapat melalui kertas manipulatif dalam bentuk diagram Batak. Dan setelah itu peserta didik akan menjelaskan kepada peserta lain. Jadi dia mengenal keragaman budaya tapi menggunakan numerasi diagram Batak. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Boleh. Oke, yang lain Bapak Ibu ada pertanyaan? Oke, silakan Pak. Baik, kami dari kelompok 4 mungkin sedikit menambahkan atau saran karena ini di toko, alangkah baiknya yang panjang bisa di toko, kita ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, silakan coba jelaskan lagi Oke. Ketika kita memancing dan Pak tadi menyampaikan anak-anak akan mendapatkan pertanyaan. Iya. Kemudian Nah, nanti anak-anak akan berdiskusi tentang agama yang ada di provinsi Jambi. Jumlahnya agama Islamnya berapa, Kristennya berapa, Hindu dan Buddha berapa. Nanti anak-anak akan buat diagram Bataknya. oh berarti jumlah agama Islamnya berapa? Nah, nanti kan ada di buku, ada teksnya. Oh ada siap. Iya. Oke, siap. Oke. Iya, oke, siap. Sama jawaban dari Bapak, kenapa kami melakukan di Jambi? Karena di sini kami mengambil tipenya kota dan provinsi yang ada. Jadi kalau hanya Togo saja, terlalu sempit nanti pikiran anak. Togo tetap ada Bapak Ibu. Tapi kita di kabupaten lain harus kita saling mengenali karena dalam satu provinsi. Karena kita harus mengajarkan anak dunia yang luas. Oke, ya berarti ini Bapak Ibu ya dari PASI ini kita 2 kompetensi yang kita dapat terkait literasi dan numerasi. Nah, pertama guru harus menjadikan materi teks terlebih dahulu. Ya gitu ya, guru ya. Nanti anak-anak harus membaca terkait keragaman budaya. Nanti dari keragaman budaya anak-anak dites dalam bentuk pancingan gitu ya Bu ya. Nah nanti ketika dapat itu dikaitkan lagi dengan numerasi, jadi pendataan. Nah, gitu ya. Oke, luar biasa. Kelompok berapa? 3. 2. Terima kasih banyak.
nanti boleh di-share. Terkait ini Bapak Ibu, terkait permainan inovasi. Hari ini, 2 hari ini kita sama-sama merancang permainan literasi dan numerasi. Jadi 2 hari ini Bapak Ibu digembleng bersama secara berkelompok membuat bagaimana sih perancangan bentuk permainan dalam pembelajaran. Nah, nanti setelah habis kegiatan ini, Bapak Ibu kami meminta implementasikan di satuan pendidikannya masing-masing. Jadi bagaimana permainan dan pembelajaran dilaksanakan. Bapak Ibu bisa buat jadwal dalam mingguan. Misalnya 1 minggu ini materinya apa? Itu ya, kemarin kita cari identifikasi buku TP-nya. Buka buku TP Bapak Ibu itu, baru Bapak Ibu materi apa sih yang bisa dibuat permainan? Carilah jenis-jenis permainan yang sesuai. Banyak Bapak Ibu, di digital itu banyak, di media itu banyak. Bingung-bingung Bapak Ibu, CCTV ada, banyak pengeluaran. Tidak semuanya kita, bukan tidak bisa pikir, otak memang banyak pikiran, uang tidak ada, ini tidak ada, banyak masalah kita Bapak Ibu. Betul, ya teknologi banyak. Jadi kita manfaatkan teknologi. Kalau tidak tahu tanya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan beban. Ketika Bapak Ibu pulang di sini, mukanya sudah tua, atau pakai tanya anak-anaknya Bapak Ibu, atau tanya gurunya dari satu sekolah. Jadi karena ini Bapak Ibu diundang di sini untuk memberi perubahan pergerakan terkait peningkatan literasi dan numerasi di sekolah Bapak Ibu. Jadi intinya tadi kan kita kesini hanya bersenang-senang. Jadi kita mau saja senang-senang, jangan kita jadi suatu beban. Tidak ada suatu permasalahan itu tidak ada solusinya, pasti ada solusinya. Jadi kami nanti meminta selama bulan ini Bapak Ibu sudah menerapkan berbagai macam permainan. Bapak Ibu foto bisa Bapak Ibu share ke media sosial, boleh dinas pendidikan Kabupaten Tebon, sekolah Bapak Ibu dan lain sebagainya. Itu salah satu penilaian dari Kemendikbudristek. Jadi penilaian sekarang Bapak Ibu itu saya dapat dari medianya kemarin, yang followernya banyak media sosial, yang guru ya, jadi kita bahas dulu ya, guru yang media sosialnya yang memiliki follower lebih banyak itu yang akan dipandang. Betul. Jadi biasa aja kita ikutlah semua kawan-kawan kita. Jadi nanti dari situ kita berbagi ilmu. Jadi jangan pelit, karena Bapak Ibu setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Kami di sini juga perlu sempurna, pasti banyak lagi yang perlu yang harus kami pelajari. Nah, sama kami juga bisa belajar dari Bapak Ibu semuanya. Jadi kami harap sekurang di sini implementasikan, cari, searching, atau telepon kawan. Siapa tidak rasa kawan ketika kawan-kawan yang di sini ini nampaknya idenya banyak bagus. Telepon lah Bapak Ibu. Jangan malu kita bertanya, gitu belajar. Nanti itu implementasikan bagi mau di grup sekolah, mau di grup pribadi, mau di media sosial pribadi silakan. Tapi siapa saja yang Kemendikbudristek Merdeka Belajar, nanti itu akan dinotak. Apalagi sekarang bulan ini literasi dan numerasi itu sudah semua sudah membahasnya. Ya semua Bapak Ibu termasuk bupati itu juga bahas itu. Jadi kalau Bapak Ibu langsung diimplementasikan, itu sudah mantap luar biasa. Nah jadi kami akan memantau. Jadi di bulan paling cepat akhir Agustus, paling cepat. Akhir Agustus kita nanti Zoom. Jadi kita tidak perlu kita secara daring. Ya Agustus itu sepakat ini kapan? Ketika semua sudah menerapkan, kita Zoom. Di situ kita berbagi praktik baik. Nah selama saya sudah nih minggu pertama, Bu Mary sudah buat praktik baik nih terkait peningkatan literasi dan numerasi. Nah itu bagikan saja di grup WA. Itu sudah boleh, atau tag di media sosial yang lain, bagikan atau kirim ke grup kita, nanti teman-teman bisa ikuti atau oh ya ini bagus nih. Nah itu sudah masuk Bapak Ibu. Itu pun masuknya ke sekolah Bapak Ibu, karena MPSN Bapak Ibu itu masuk ketika Bapak Ibu di sini. Jadi yang daftar itu adalah sekolah Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi buat saja, makin banyak permainan yang Bapak Ibu buat itu makin bagus lagi gitu. Nah anak-anak tentu pasti akan meningkat literasi numerasinya. Oke ya, Bapak Ibu ya, semangat semuanya. Oke, semangat. Nah, biar kita nyambung lagi
boleh bisa fokus ya Bapak Ibu ya. Saya bahas terkait pemahaman numerasi sedikit. Oh, oke, ini materinya sebenarnya seminggu ya waktu yang di sini ya ini waktu di dinas Pak Ibu ya. Ya, siapa lagi Bapak Ibu yang di dinas? Oh ya, udah bahas 2 hari itu bahas numerasi numerasi. Nah ini saya bahas sedikit saja sekilas. Kita sama-sama satu konsep terkait numerasi. Jadi tadi saya lihat sebagai Bapak Ibu masih matematika, ya masih matematika semua kan? Oke, apa? Oke, nah di sini ada istilah yang punya makna hampir sama dengan numerasi. Ada literasi kuantitatif. Kuantitatif itu kan hitungan ya Bapak Ibu ya. Jadi katanya numerasi juga. Jadi adalah kapasitas semua orang dalam menangani aspek kuantitatif secara efektif. University, kemudian literasi matematika adalah kemampuan seorang dalam merumuskan, menerapkan, menafsirkan matematika dalam berbagai konteks termasuk kemampuan melakukan penalaran secara sistematis menggunakan konsep tersebut. Nah ini versi OECD. Nah ini pengertian literasi matematika dan literasi kuantitatif. Kuantitatif itu kan hitungnya ya Bapak Ibu ya. Oke, ini hampir sama dengan numerasi. Kita sama. Nah ini ada 3 pendapat terkait numerasi. Dari 3 pendapat ini Bapak Ibu kita ambil kesamaan pengertian numerasi. Jadi kalau ini pengetahuan keterampilan, ada kata yang sama dari 3 ini. Kira-kira kata apa Bapak Ibu? Apa yang sama dari pengertian ini? Pengertian nomor 1, 2, 3 itu numerasi juga. Nah apa persamaannya? Kalau ini Kemdikbud, kalau ini OECD, kalau ini BOS, maknanya matematika, ya. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Apa yang sama dari ketiga persamaan numerasi ini? Jadi kita ambil satu pemahaman yang sama. Kehidupan sehari-hari. Iya, kehidupan sehari-hari. Di sini ada kehidupan sehari-hari. Oke, ada masyarakat gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah suatu keterampilan atau kemampuan. Kemudian, nah, ada memang matematikanya yang intinya di tempat atau di kehidupan sehari-hari atau di masyarakat. Jadi itu penerapan matematika di kehidupan masyarakat. Oke. Nah ini ya kita sepakati pengertian numerasi. Jadi tadi seperti yang di awal tadi terkait pengertian numerasi semua sudah menyampaikan hampir sama ya Bapak Ibu ya. Satu pasangan tadi yang menyampaikan gitu ya. Oke, nah ini orang numeran. Nah, jadi orang numeran itu apa sih? Orang numeran kadang-kadang kalau kemarin orang literat itu yang menyimak bagus, yang visualnya bagus. Oke, kalau yang numeran apa? Nyaman dalam matematika. Kemudian aplikasi dia akan menggunakan kemampuannya dalam mengambil keputusan. Kemudian percaya diri dan penilaian kritis. Jadi orang matematika itu perhitungan Bapak Ibu. Dia akan menghitung untuk ruginya, tepat tidaknya, simetris tidaknya, statis tidak apa, estetik tidak, itu orang numeran Bapak Ibu. Jadi orang numeran itu mempunyai perhitungan. Nah, tetapi orang numeran itu banyak sekali percaya diri. Ini yang kadang kurang. Nah, kebanyakan kalau kita betul ya. Tapi kalau orang yang sudah numeran terbiasa dengan penerapan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan lebih percaya diri. Kalau salah, tidak apa-apa. Jadi jangan takut salah. Salah tidak apa-apa. Allah aja maaf Bapak Ibu. Kenapa kita tidak ya? Oke. Nah, saudara dari 2 gambar yang pergi ke dinas diam ya, jangan suara. Karena kalian sudah tahu jawabannya. Yang pergi ke dinas jangan bersuara. Dari 2 gambar tadi, mana yang merupakan aktivitas numerasi? Oke. Ya, yang nomor 2 angkat tangan. Oke, yang nomor 1 angkat tangan. Kok ada? Nomor 1
jumlah yang akan dibeli gitu loh Bu. Macam taro, misalkan anak itu mau membeli taro jumlahnya berapa, nanti mau beli yang lain jumlahnya berapa lagi, nanti setelah itu baru dibayar. Nah dibayar itu kan termasuk numerasi juga Bu, uangnya kan berapa lagi semua jumlah keseluruhan yang dipilih tadi. Berarti banyak konsep matematika yang digunakan ya. Oke, baik, terima kasih Bu Eda. Kalau nomor 1 Bu ada? Nomor 1 kenapa bukan? Karena dia masih belajar tentang konsep matematika. Oke, baik. Lebihnya itu. Apa lagi mau dibahas? Oke, kita lihat itu saja ya Bapak Ibu ya. Wah, penak di luar. Oke, yang ini perhatikan ya Bapak Ibu ya. Nampak nggak? Oke, kelihatan? Sulit ya. Oke deh, dapat saya deskripsikan saja. Yang nomor 1 itu ada diskon. Ada 2 barang diskon, sepatu yang sama, harganya berbeda, tetapi dia punya diskon. Istilahnya yang satu diskon 50% tambah 20%, yang satu diskon 30%. Nah, pertanyaannya, di toko manakah Budi harus membeli sepatu Warrior tersebut agar ia memperoleh harga yang murah? Ini yang gambar pertama. Yang gambar kedua, membeli apel. Seorang pedagang apel mempromosikan dagangannya dengan kalimat promosi. Setiap pembelian 8 apel akan mendapatkan 20% apel dari pembelian. Oke, yang mana sih yang numerasi? Yang diskon apa yang apel? Ya. Kalau yang apel tadi Tadi kan alasannya karena kehidupan sehari-hari ya, yang tadi yang tahu tadi kan, yang tadi enggak. Ini kan apa kehidupan sehari-hari apa yang beli di pasar? Iya. Yang sepatu apa lagi? Itu di mall itu. Yang mana? Yang mana yang soal numerasi? kalau nomor 1 Bu pilih yang 30%. Pilih mana soal numerasi? Mana soalnya ya? Dua cukup gitu ya, satu kurang. Yang nomor 2. Yang nomor 2. Kenapa? Karena makan apel sehat. Ada lagi kenapa? Kalau kita boleh. Kalau menurut saya yang lebih termasuk ke numerasi itu nomor 1. Kenapa? Karena anak SD kan lebih cepat dia melihat gambar daripada bacaan. Iya, karena dan juga di gambar itu kan sepatu, dia bisa melihat yang mana yang lebih mahal, yang mana yang lebih murah. Jadi membandingkannya lebih mudah gitu daripada dia menghitung angka yang
tidak ada gambarnya. Menurut saya begitu. Terima kasih Bu. Ada lagi? Pak Heru mau jawab? Katanya nggak boleh. Boleh dikasih kesempatan. Mau jawab? Kalau saya kedua-duanya Dua-duanya. Sama dua-duanya lagi kita. Oke, baik Bapak Ibu ya. Benar, semuanya numerasi. Tetapi kalau Bapak Ibu teliti lagi. Benar nggak soalnya ini? Seandainya Bapak Ibu yang buat soal ini, coba sekarang Bapak Ibu yang buat soal ini, anak-anak bisa jawab tidak ya? Oke, kita sama-sama berpikir. Seorang pedagang akan mempromosikan dagangannya dengan kalimat promosi. Setiap pembelian 8 apel akan mendapat tambahan 20% apel. Berapa 20% ya? 8 ya berapa? 1,5. Bisa dipotong apel 1,5 Bapak Ibu? Tidak. Jadi ini soal benar, soal numerasi benar ini, tetapi tidak masuk akal. Tidak dalam kenyataan kehidupan yang nyata. Oke ya, numerasi itu adalah kehidupan yang nyata. Betul Bapak Ibu ya? Benar nggak soal? Benar lah. Benar soalnya sama. Dia berpikir juga tetap menerapkan konsep matematika ini yang benar. Tetapi soalnya benar tidak? Soalnya ya salah. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi soal numerasi benar, tetapi soalnya salah. Ya, tidak dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mungkin gitu. Oke, nah yang 1 dan 2 lagi saya bacakan saja ya. Ini ada keterangan tentang komposisi obat batuk. Pertanyaannya, fungsi etanol pada obat batuk tersebut adalah, ini soal pertama. Soal kedua, disajikan grafik, kemudian pertanyaannya bandingkan grafik yang dinyatakan oleh tahun sekian-sekian. Oke, nomor 1 dan 2, mana yang soal numerasi? Kenapa nomor? Siapa yang jawab tadi 2? Oke, dan kenapa? Karena Saya lihat dulu soal 1 ya. Nah, pada soal 1 ini pertanyaannya fungsi etanol. Sedangkan di sini tidak ada fungsi etanol, hanya bentuk angka jumlah etanol yang ada dalam kandungan. Sedangkan soal nomor 2, anak dapat melihat grafiknya. Walaupun di grafiknya juga ada titik ya. Salah dua berarti. Bisa. Enggak numerasi gitu dulu. Dua-duanya Bu, soalnya di 2 ini tidak ada tanda bacanya. Kalau anak kelas diagramnya, kalau anak mungkin kelas 3, 4, 5, kalau dia ada titik bisa bacanya. Saya sudah lihat ada titiknya. Mungkin kalau ada titik dia akan bisa baca. Taksanya kalau 2010 dia bisa baca. Benar lah, ada kelas Pak. Tuh, benar. Oh bisa. Nomor 2 bisa karena dia membaca grafik dari 1950. Di grafik itu ada kenaikan yang terjadi dari tahun 1950 sampai 2010. Nomor 2. Karena nggak ada angkanya ya obat batuknya. Bukan, karena di obat batuk ada angkanya, tapi yang pertanyaannya adalah fungsi etanol. Kalau dia menanyakan berapa jumlah etanol di dalam obat batuk, mungkin bisa numerasi. Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu buat Pak Gandhi. Ya. Jadi benar kan Pak Gandhi tadi ketika disajikan, karena yang ditanyakan fungsi kan ya Bapak Ibu ya, tidak terkait dengan konsep matematika. Walaupun fungsi apa etanol itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, mana lagi nih? Ini. Satu lagi. Oke, baik Bapak Ibu, tadi sedikit terkait soal numerasi dan Bapak Ibu sedikit bisa bedakan ketika membuat soal numerasi untuk peningkatan saat kegiatan APK nanti.
Jadi jangan sembarang soal ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk terkait permainan, jadi paham ya soal numerasi ya, penerapan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Tapi jangan juga dalam kehidupan sehari-hari tapi salah gitu ya, salah penerapannya yang tidak masuk akal, yang tidak nyata. Nah, Bapak Ibu, untuk pemahaman konsep ini terkait numerasi sudah selesai. Saya balik lagi untuk implementasi. Nah, Bapak Ibu, ketika praktek nanti, ini kan bakalan ada laporan kalau tidak salah nanti sekolahnya loh Bapak Ibu ya intervensi nih. Kalau yang tidak mungkin saya tidak tahu juga ada atau tidak. Nanti kalau yang sekolah mendapatkan intervensi itu biasanya buat laporan terkait bagaimana program literasi dan numerasinya, jadi siap-siap. Nah, kalau diminta laporan Bapak Ibu, tidak seperti ketika kita mengerjakan lembar kerja ini. Jadi cukup TP deh, itu enggak ya. Jadi Bapak Ibu nanti itu sudah ada modulnya, harus buat modul ajarnya. Nah, jadi kita jangan nanti ketika Bapak Ibu implementasi, kemarin di BIMTEK cuma ini aja sudah selesai, kan ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap modul ajar. Jadi misalnya ya, kelompok 2 tadi kan keragaman budaya ya Bapak Ibu ya, itu buat materi apa yang terkait keragaman budaya tadi, mata pelajaran apa, baru modul ajarnya semua, baru masuk di situ permainannya, apa langkah-langkah dalam modul ajar, baru lampirannya itu langkah-langkah permainan. Jadi bukan kegiatannya bagaimana permainannya, bukan Bapak Ibu ya. Yang Ibu tulis ini, yang langkah-langkah permainan itu termasuk dalam lampiran. Nanti kayak saya kasih contoh, itu modul ajar bagaimana proses pembelajaran bermain dalam pembelajaran. Jadi bukan modul ajarnya itu langkah-langkah ini Bapak Ibu, bukan. Permainan ini adalah bagian dari pembelajaran. Jadi permainan atau langkah-langkah, alat dan bahan pembelajaran itu masukkan ke dalam lampiran. Karena modul ajar itu yang pembelajaran, gitu ya. Ini terintegrasi dengan benar. Oke ya, Bapak Ibu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Untuk tugasnya di A-nya inovasi permainan, itu saja. Itu tugasnya Bapak Ibu, inovasi permainan yang akan dibagikan ke media sosial. Sudah, tapi itu juga akan kami kumpulkan nanti. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Pak Heru? Yang lain? Pak Gandhi cukup? Sudah? Siap? Aman? Aman, tapi kan itu standby. Nah, satu lagi, nanti tadi kan ada yang mau, kemarin saya dengar ada yang mau fotokopi buku B3 ya. Nggak usah fotokopi Bapak Ibu, itu nanti kami bagi linknya. Ada 6 link terkait buku bacaan berjenjang, ada literasi cloud, ada CV, ada Budi, itu mau 100.000 buku ada di sana. Tinggal kan ada pakai flip itu ya, buku digital. Nah, boleh di print, boleh di download. Jadi kalau yang sekolahnya tidak dapat buku B3, download saja. Ya, atau beli berapa ini murah ya katanya ya di Shopee ya. Kalau di Shopee cuman nggak nyampe 30.000. Iya, murah Bapak Ibu. Kalau buku kayak Yang gitu mana kualitasnya bagus ya. Jadi kalau misalnya kami ada buku sekolah ini punya buku, jangan khawatir, di banyak jualnya juga murah. Bukunya bagus, tapi buku yang berjenjang kami liput ya Bapak Ibu ya, bukan buku yang jual-jualan itu tidak diambil. Oke. Ada kemudian satu lagi untuk terkait literasi. Sebenarnya Bapak Ibu, waktunya karena kita fokusnya hanya bermain, saya hanya bisa bagikan metode bermain saja. Kalau literasi itu banyak sekali, itu ada pelatihannya terkait peningkatan literasi di sekolah. Tapi kita belum ada jadwalnya, nanti mungkin kita saling share saja di grup ya. Itu bisa pemanfaatan buku bacaan berjenjang tadi. Oke, ada lagi tambahan, Bunda? Bu Muna, ada lagi tambahan? Cukup? Itu belakang buku Oh iya, Bu. Masalah mobil tadi yang
seperti biasa, cuma ditambahkan permainan. Jadi misalnya ini kan permainan IPA saja tadi kan modulnya kan anak-anaknya mungkin ibu sumber belajarnya dari buku Kemendikbud atau buku serangga. Nah tapi divariasikan dengan permainan dan dimasukkan numerasinya. Nah literasinya juga dimasukkan gitu kan ya. Nah nanti di situ nampak dari modul itu sudah nampak ini udah ada numerasinya, ini udah ada literasinya. Bukan berdiri sendiri, tetapi kalau yang bukan untuk laporan atau praktik biasa boleh yang kayak kita lakukan di hari ini kan, karena itu tujuan utama kita, metode bermain. Tapi kalau ketika laporan itu kan orang tuh biasanya maunya modul ajar. Nah gitu, modul ajarnya itu ada terintegrasi permainan gitu. Tapi pokok utamanya materinya banyak. Kayak kelompok 2 tadi kan keberagaman. Nah itu kan IPS, IPAS, kan masuknya gitu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Cukup ya. Kami yakin jadi dari 30 satuan pendidikan, 50 peserta itu akan ada 50 praktek baik terkait metode bermain dalam pembelajaran. Namun kalau bisa, kalau literasi mungkin bisa semua lintas mata pelajaran. Tapi numerasi itu kan kadang jarang ya lintas mata pelajaran. Oke, fokusnya ke matematika. Nah, kalau bisa pakai lintas mata pelajaran. Tapi kalau matematika saja bagaimana? Ya oke, tidak masalah, kami terima tetap. Tapi alangkah bagusnya kalau lintas mata pelajaran. Nanti kita numerasi itu bukan dari matematika saja, karena matematika itu hanya konsep Bapak Ibu. Numerasi itu penerapan konsep. Nah, itu kita tekankan lagi, penerapan konsep. Bapak Ibu bermain tadi itu kan bukan matematika ya, penerapannya semua ya. Nah, tidak ada main matematika tadi, penerapannya semua. Bagaimana menghitung uang, kemudian bagaimana menghitung yang kotak-kotak tadi, penerapannya bagaimana menimbang menaksir, itu penerapan dari matematika, bukan konsep matematika. Saya tidak mengajarkan, kita tidak bermain konsep, kita bermain matematika. Numerasi, numerasi. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Pak Ira? Selesai numerasi digital. Oke, kita tonton dulu sedikit ya Bapak Ibu ya terkait numerasi digital. Nggak ada yang kenal satu pun. Nah itulah artinya pesan itu Bapak Ibu udah sampai kemana-mana, nanti sampai belakang itu salah pesan sebenarnya. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tidak kejadian seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Insya Allah tadi kami menyampaikan istilahnya yang benar, tapi saya rasa bukannya benar beberapa agama, tetapi belakang itu ini faktor di tengah-tengah ini pengaruh. Oke, ya mudah-mudahan pelatihan kita tidak seperti tadi ya Bapak Ibu ya yang kami sampaikan, sampai juga nanti di sekolah masing-masing, apalagi ke anak-anak murid. Jangan sampai kejadian yang kami sampaikan 2 hari ini ke anak murid seperti yang di belakang tadi ya Bapak Ibu ya. Oke baik, silakan kita simak video terkait permainan digital terkait numerasi dalam digitalnya. Halo Ibu dan Bapak Guru, di era sekarang ini fenomena di mana anak-anak bermain games menggunakan ponsel pintar bukanlah hal yang aneh lagi. Ibu dan Bapak Guru juga sering melihat fenomena ini di sekitar bukan? Ternyata Ibu dan Bapak juga dapat menjadikan fenomena ini sebagai sarana bagi peserta didik untuk belajar numerasi loh. Salah satu buktinya yakni dalam penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati pada tahun 2019 yang mana membuktikan bahwa pembelajaran berbasis web game atau situs permainan cukup efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada pembelajaran matematika di sekolah dasar. Selain itu, di sekolah kita juga ingin peserta didik kita belajar dan mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan numerasinya. Hal ini bisa dilakukan dengan permainan. Ibu dan Bapak Guru, pada video ini kita akan menyaksikan contoh permainan berbasis digital yang kaya dengan unsur numerasi. Halo Ibu dan Bapak Guru, di era sekarang ini fenomena di mana anak-anak bermain game
Games menggunakan ponsel Piki dengan permainan. Ibu dan Bapak Guru, pada video ini kita akan menyaksikan contoh permainan berbasis digital yang kaya dengan unsur numerasi. Untuk anak kelas bawah, kita tidak ingin membuat peserta didik hanya duduk sendiri dan memainkan games. Kita akan memilih permainan yang lebih kolaboratif dan membuat peserta didik bisa berdiskusi. Oh iya, dalam permainan digital, peserta didik dapat menggunakan ponsel pintar atau smartphone atau menggunakan perangkat komputer. Tentu saja permainan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik, serta pembelajaran yang akan dilakukan. Penting untuk guru untuk merencanakan permainan yang mendukung peserta didik sehingga peserta didik mampu mempraktikkan keterampilannya. Yuk kita saksikan bersama-sama. Contoh permainan digital yang pertama adalah permainan yang menggunakan smartphone sebagai medianya. Jika peserta didik memiliki akses yang mendukung di rumah, link permainan bisa dikirimkan ke orang tua peserta didik. Guru dapat mengarahkan peserta didik untuk mengunduh aplikasi permainan yang memiliki unsur numerasi pada Google Play Store di Android atau pada App Store di iOS. Pada contoh berikut, guru memberikan tugas peserta didik bermain games water shot puzzle atau puzzle menyortir air berwarna. Mereka dapat memainkan 2-9 level permainan di rumah sesuai dengan kemampuan anak dan dapat dilanjutkan secara bertahap. Aplikasi permainan puzzle menyortir air berwarna dapat dimanfaatkan guru dalam melatih anak menemukan langkah-langkah menyelesaikan masalah untuk membuat air di semua gelas memiliki warna yang sama. Melalui permainan ini, anak dapat belajar memahami bentuk, ukuran, warna, dan ruang yang relevan dengan numerasi. Contoh selanjutnya adalah permainan yang dimainkan pada perangkat komputer. Salah satunya adalah permainan berbasis web atau situs internet. Ibu dan Bapak Guru dapat mengajak peserta didik untuk pergi ke laboratorium komputer yang ada di sekolah atau dapat menggunakan laptop secara bergantian di ruang kelas. Salah satu permainan numerasi berbasis digital yang dapat dimainkan dengan laptop yaitu Math Playground. Permainan ini berisi pembelajaran matematika untuk jenjang TK sampai dengan kelas 6 sekolah dasar. Permainan ini juga bisa diakses melalui HP Android. Langkah-langkah permainannya relatif mudah. Pertama, guru menyampaikan materi di dalam Math Playground yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran matematika. Kedua, siswa mengetik mathplayground.com di laptop atau HP Android untuk mengakses permainan tersebut. Ketiga, siswa difasilitasi untuk memilih permainan sesuai jenjang kelas dan menu yang ada di Math Playground. Ada beberapa menu yang dapat dimainkan di Math Playground seperti Math Games atau permainan matematika, Logic Games atau permainan logika, Math Arcade atau permainan arcade matematika, Storyman atau soal cerita matematika, dan Math Video atau video matematika. Keempat, siswa memainkan Math Playground sesuai materi yang dipelajari. Contohnya seperti permainan logika Hexbox atau blok hex untuk kelas 2. Peserta didik harus menempatkan blok heksa ke sisi yang berbentuk segi 6 untuk menutupi ruang kosong. Melalui permainan ini, siswa dilatih untuk bernalar, melakukan trial and error atau percobaan dan kesalahan, serta memahami masalah dan tekun dalam menyelesaikannya. Beberapa materi yang dapat dipelajari peserta didik dari Math Playground seperti menghitung banyak benda, penjumlahan, pengurangan, pecahan, perkalian, bilangan bulat, faktor, mengubah pecahan menjadi persen geometri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Contoh permainan numerasi berbasis digital lainnya yaitu Matific. Tampilan yang ada pada matific.com yang menyediakan permainan dan lembar kerja bagi peserta didik mulai jenjang TK sampai dengan kelas 6 sekolah dasar.
Di halaman depan website MyTVet juga disediakan informasi untuk guru dan orang tua agar bisa memahami manfaat bagi anak bermain dengan MyTVet. MyTVet menyediakan pengalaman matematika untuk semua anak di semua negara dengan kualitas terbaik. Dengan MyTVet, peserta didik dibantu untuk membangun pemahaman konseptual yang mendalam mengenai matematika sambil tetap menyenangkan dan menarik. Dengan MyTVet, siswa dapat difasilitasi mempelajari suatu pelajaran tertentu, misalnya pengukuran, geometri, bilangan desimal, pecahan, data, statistika, dan probabilitas, dan masih banyak lagi yang bisa diakses melalui laptop maupun HP Android. Permainan digital dapat bermanfaat bagi peserta didik selama guru dapat memilih permainan dan mengatur kelasnya dengan efektif. Permainan-permainan berbasis digital tadi hanya contoh saja ya, Ibu dan Bapak. Ada banyak lagi permainan digital edukatif yang bisa Ibu dan Bapak telusuri. Selamat mencoba Ibu dan Bapak guru hebat. Selesai? Oke. Baik Bapak Ibu, jadi itulah beberapa contoh permainan-permainan game yang menggunakan digital. Dan Bapak Ibu, ini tadi seperti dalam video itu hanya beberapa contoh. Kalau Bapak Ibu ingin mencari contoh yang lain, silakan ditelusuri pada webnya tadi. Dan itu minimal kalau misalkan bisa dilaksanakan untuk siswa kita, minimal untuk kita di rumah terlebih dahulu. Bagi yang ada anaknya atau keponakannya atau adiknya yang masih sekolah SD, itu bisa kita gunakan untuk melatih logika-logika atau ilmu matematika anak-anak atau keponakan kita ataupun adik kita di rumah. Minimal kalau Pak Ibu bisa, apalagi di kota, saya rasa itu bisa dilakukan dengan meminta izin kepada kepala sekolah, terus minta anak-anak murid kita untuk membawa HP-nya. Saat anak-anak bawa HP sita terlebih dahulu, kita tahan langsung HP-nya. Setelah itu saat melakukan kegiatan permainan game baru HP-nya diberikan. Kita beri waktu gak sejam atau 2 jam, selesai kita kumpulkan kembali. Pas pulang baru HP boleh dibawa balik oleh anak kita. Ya, oke itu saja Pak Ibu. Untuk 2 hari ini pelatihan kita laksanakan. Oke, kita mau proses dulu. Oh iya. Silakan buka WA grupnya. Ya, 2 hari telah melakukan pelatihan dan sekarang hasil pelatihan akan dilihat dari hasil post-test Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk mengerjakan post-test yang sudah dibagikan di grup masing-masing. Jangan lupa hadiahnya. Oke, ya. Bapak Ibu seperti di kami tadi Bapak Ibu, ada hadiah untuk juara 1. Peringkat 1 sampai peringkat 5 pada kita bermain tadi. Oke, silakan ketua-ketuanya Bapak Ibu maju. Yang peringkat 1 siapa yang terbaik dari siapa? Itulah kami lupa yang tadi. Masih ingat? Yang terakhir tampil kalau tidak salah. Oh, yang nomor 2 terakhir itu Pak Madison, kalau salah. Yang 14 Pak Madison. Yang 14 ini tadi, Pak Madison. Oke, silakan. Jangan lihat angkanya ya Bapak Ibu, tapi kekompakannya ilmunya didapat. Yang 14 menit. Terus di peringkat 2 kalau salah saya itu yang Ini ada 16 menit ya. Ada 15. Ada 15 berarti lebih terakhir kalau saya kelompok terakhir. Oke, ini ada angkanya Pak. Oke, ada. Maaf, karena saya lupa. Oke, disimpan. Baik, yang 15 kelompok 1 silakan untuk mengambil tempat. Dan yang terbaik ketiga kelompok 5. Terbaik 3 kelompok 5. Terbaik keempat kelompok 2 dan terbaik kelima kelompok 3. Silakan Bapak Ibu. Kelompok 5 mana? Kelompok
2, kelompok 3. Oke, baik, silakan Ibu. Terus Ibu. Oke, silakan Bu Siti dan Bu Bunda untuk membagikannya. Jangan dilihat hadiahnya Bapak Ibu, kita di sini hanya untuk seru-seruan dan bersenang senang. Oke, tepuk tangan dulu semua Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktu Bapak Ibu dan penyampaiannya sebanyak semuanya. Kami di sini dalam 2 hari ini apabila ada yang salah dalam penyampaian, baik yang disengaja ataupun tidak sengaja yang membuat yang membuat hati Bapak Ibu tersinggung, kami mohon maaf. Begitu saja kepada kesehatan Bapak Ibu. Kami sudah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.